Seperti inilah logo Starbucks akan terlihat dari belakang. Jangan lupa subscribe jika ingin tahu cerita tentang Starbucks. Mari kita lanjutkan. Ini adalah ekornya dan terbuka lebar. Sekarang penting bagi kamu untuk memahami bahwa desain ini disengaja dan agak menyeramkan seperti yang akan kamu lihat di seluruh video ini. Untuk memahami mengapa Starbucks memilih gambar yang aneh untuk mewakili perusahaannya, kita perlu kembali ke awal saat itu tahun 1971 dan para pendiri yang terinspirasi oleh Moby Dick memilih nama Starbucks dengan Seattle sebagai kota pelabuhan dan kopi mereka datang dengan kapal. Mereka ingin merek mereka terkait dengan laut. Selanjutnya dalam daftar mereka adalah menemukan logo menurut situs web perusahaan. Saat mereka mempelajari buku-buku kelautan, lama sosok bahari misterius memanggil mereka telah menemukan penggambaran putri duyung berekor ganda abad ke-16 yang kemudian diidentifikasi sebagai Siren. Dan akhirnya, segera mereka tahu, mereka menemukan logo mereka. Kamu mungkin berasumsi bahwa mereka memilih Sirene karena tampak seperti putri duyung dan tinggal di laut. Tetapi sebenarnya ada alasan yang lebih dalam dan lebih gelap di balik keputusan mereka. Kamu lihat, Siren memiliki sejarahnya sendiri yang agak meresahkan dan pendiri asli tahu. Ini dalam mitologi Yunani. Siren pertama kali ditafsirkan sebagai burung dengan kepala wanita. Kemudian mereka digambarkan sebagai wanita dengan sayap dan kaki. Burung mereka terus berevolusi menjadi binatang seperti naga, sampai akhirnya ditafsirkan sebagai makhluk putri duyung. Yang kita lihat hari ini terlepas dari variasi yang berbeda. Karakteristik Siren tetap konsisten. Mereka menggoda dan kejam. Mereka menggunakan kecantikan mereka untuk merayu pelaut agar ikut bersama mereka di dalam air. Biasanya Siren akan bernyanyi, dan para pelaut tidak akan mampu menahan diri darinya. Mereka benar-benar akan melompat ke dalam air dan sampai di kematian mereka. Kamu mungkin ingat Siren dari kisah Odysseus ketika ia mengikat dirinya ke tiang kapal untuk menghindari tertarik oleh kecantikan dan nyanyian mereka. Tapi tunggu, apa hubungannya ini dengan Starbucks? Bukankah mereka baru saja memilih Sirene karena tampak seperti putri duyung? Lihat logo pertama. Dada Sirene telanjang dan ekornya yang terbelah terbuka lebar. Menggoda. Penggambaran ini bukan kebetulan. Pemiliknya mengharapkan orang-orang melihat aroma Starbucks dan menginginkan Starbucks seperti para pelaut tidak dapat menolak godaan para Siren pendiri. Starbucks ingin membuat kamu tidak dapat menahan kopi mereka. Dan ini bukan spekulasi. Mantan ketua dan CEO Howard Schultz menulis bahwa Siren awal berdada telanjang dalam Rubenesque seharusnya seduktif seperti kopi itu sendiri. Seperti perusahaan mulai berkembang, mereka mengalami masalah. Makhluk berdada telanjang yang menggoda ini sedikit terlalu berisiko ketika diperbesar ukurannya dengan mengubah gambar agar lebih sesuai. Starbucks mampu memasang gambar di truk mereka tanpa reaksi keras, dan selama 20 tahun berikutnya, logo tersebut menjadi lebih jinak. Namun melalui semua variasi ini, satu hal tetap konsisten. Sirene selalu menjadi titik fokus. Faktanya perusahaan sangat menyukai makhluk ini, sehingga pada tahun 2026, mereka kembali ke logo berdada telanjang asli. Ini merupakan kegagalan langsung di mata publik, dan dengan cepat dihentikan Starbucks. Bahkan tidak menyebutkan ini di halaman evolusi logo mereka di situs web mereka. Tetapi itu menunjukkan betapa berdedikasinya mereka terhadap makhluk ini. Dan kamu mungkin berpikir bahwa rayuan dan daya tarik yang tak tertahankan membuat strategi pemasaran yang menyeramkan, tapi pada akhirnya mereka berhasil.